فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Sampai mana? Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala wa laqad hasama asy-syar'u kullama tatin tuaddi ilal fitnati bin nisa. Dalam bab hati-hatilah terhadap fitnah wanita. Di sini beliau mengatakan, dan sungguh syariat ini telah memutus, hasama, telah memotong seluruh maddah, seluruh perantara, seluruh bahan yang bisa menghantarkan kepada fitnah terhadap wanita. Jadi syariat ini sudah membendung seluruh jalan yang menghantarkan kepada terfitnahnya laki-laki dengan wanita atau sebaliknya wanita dengan laki-laki. Wa min dzalika ma yali, di antara bentuk pembendungan syariat terhadap hal itu adalah apa yang akan disebutkan berikut ini. Al-awwal, rawa Abu Dawud fil mujalladil hadi ashar safhah 230 min tariqi Musaddadin qala akhbarana Yahya qala anba'ana Thabit bin Umarah qala hadatsani Hunaim bin Qais an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sta'taratil mar'atu famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qala qawlan shadidan wal haditsu hasan kama fi sahih al-musnad al-mujallad ats-tsani bi raqam ats-tsamin. Dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu Abdullah bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita memakai wewangian lalu ia lewat pada suatu kaum sengaja supaya mereka mencium aroma tersebut, maka wanita itu adalah demikian dan demikian, begini dan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan yang sangat kasar, mengucapkan perkataan yang sangat keras. Enggak disebutkan oleh rawinya di sini. Dan ini sudah cukup, fahiya kadza wa kadza, maka wanita itu adalah begini dan begitu. Dicela habis-habisan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wanita seperti ini adalah wanita yang jelek, sengaja memfitnah. Wong wanita itu enggak memfitnah saja sudah otomatis akan memfitnah. Sudah banyak yang terfitnah, apalagi wanita itu sengaja menebarkan fitnah. Maka ini memiliki andil dalam keburukan. Oleh karena itulah dari awal buku dulu sudah saya pesan bahwasannya wanita itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kebaikan bangsa dan negara, kebaikan umat. Jadi jangan sepelekan kedudukan wanita. Baik buruknya umat ini juga disumbang oleh baik buruknya
para wanita-wanitanya. Dan hadis ini hasan sebagaimana di dalam Sahih Musnad punyanya Syekh Muqbil. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku beliau pembawa syariat ini, beliau sudah memutus pintu-pintu fitnah. Ini namanya saddud dzari'ah. Karena sebatas mencium wangi ini belum tentu fitnah. Belum tentu semua laki-laki yang hanya mencium aroma wangi wanita kemudian terfitnah. Ini enggak mesti. Tapi karena ini sangat memicu sekali sehingga dilarang. Dilarang. Hukum aslinya minyak wangi boleh. Tapi karena ini akan menghantarkan kepada terfitnahnya laki-laki dengan wanita, maka diputus, dibuntu oleh syariat ini supaya tidak bocor kepada fitnah-fitnah yang menghancurkan. Wa qala al-Imam Muslimun al-Mujallad al-Awwal bi raqam hadits 328. Haddatsana Harun ibnu Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Makhramah an abihi an Busr bin Sa'id anna Zainab Ats-Tsaqafiyyah kanat tuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Zainab Ats-Tsaqafiyyah beliau menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal isya'a fala tatayyab." Ini aslinya taknya dua tapi dibuang satu. Fala tatatayyab, dhamir hiya, dhamir ghaibah. Fala tatatayyab tilkal lailata. Karena fa'ilnya dhamir hiya kembali kepada ihda. Bukan kembali kepada kun, tapi kembali kepada ihda. Jika salah seorang di antara kalian wahai para wanita menghadiri salat jamaah Isya, maka jangan pakai minyak wangi pada malam itu. Kalau memang kalian mau menghadiri sholat jamaah, karena hukumnya boleh wanita itu menghadiri jamaah, disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan memakai wewangian. Waqala rahimahullah, juga Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Ishaq ibnu Ibrahim qala Yahya akhbarana Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abi Farwah an Yazid bin Husaifah an Busr bin Sa'id an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang sudah kebetulan atau terlanjur menggunakan minyak wangi, bakhur, wewangian, baik itu dengan minyak atau dengan asap. Wewangian Arab itu ada yang dengan asap. Maka fala tasyhad ma'anal isya, maka dia jangan menghadiri bersama kami salat isya yang akhir, yaitu salat isya. Karena nanti akan mengganggu, aromanya itu akan memfitnah para jamaah laki-laki. Wa qauluhu al-isya al-akhirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isya al-akhirah, qala Sindi fi hasyatihi 'ala an-Nasa'i al-mujallad ats-tsamin bi raqam hadits 154. La'alla at-takhsisa li anna al-khawfa 'alaihinna fil lail aktsar. Pengkhususan di sini bukan berarti kemudian kalau enggak atau selain salat isya boleh gitu, enggak gitu. Jadi dikhususkan sifat ini adalah hanya sifatun kasyifah, hanya sifat yang untuk penjelasan saja, tidak mengandung hukum. Itu namanya sifat kasyifah. Sifat itu disebutkan itu kadang mengandung hukum. Mengandung hukum itu dalam artian ada mafhumnya. Kamu jangan pakai pakaian yang berwarna merah, berarti selain merah boleh. Nah, itu namanya sifat yang mengandung hukum. Di sana ada juga sifat kasyifah, sifat yang tidak memiliki pengaruh hukum, tidak bisa diambil mafhum. Seperti burung yang terbang dengan kedua sayapnya.
kata terbang dengan kedua sayapnya ini tidak mengandung hukum apa-apa, itu hanya sebagai tambahan penjelasan saja, tidak mengandung hukum. Jangan dikatakan berarti ada burung yang tidak terbang dengan kedua sayapnya, nggak bisa seperti itu, namanya sifah kasyifah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-isya akhirah ini tidak bisa diambil mafhum, selain isya boleh, enggak, karena itu diarahkan oleh As-Sindi. Beliau mengatakan taksis di sini hanya karena li'annal khaufa 'alaihinna fil lail aktsar, karena kekhawatiran atas wanita untuk keburukan di malam hari itu lebih besar. Sebagaimana dulu dalam pelajaran surat Yusuf juga kita sebutkan bahwasanya semakin gelap atau semakin di malam hari itu keburukan semakin dikhawatirkan, karena dalam kegelapan, di dalam kesendirian, di dalam kesunyian itu biasanya setan menguatkan bala tentaranya. Auli anna adatahunna istimalul bakhuri fil lail, atau karena memang ini sifat kasyifah, hanya sebagai tambahan penjelasan bahwasanya mereka rata-rata memakai wewangian itu di malam hari, karena dipakai untuk menemani suaminya. Wala yakhfa ma li sholatil jamaati minal fadilah, dan tidak samar lagi, tidak diragukan lagi atau tidak samar bagi kita apa-apa yang terdapat pada sholat jamaah berupa keutamaan. Sholat jamaah itu keutamanya besar. Kalau bagi laki-laki wajib. Wa anna tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah, dan bahwasanya sholat jamaah ini dilebihkan atau menjadi lebih daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Wa ma'adzalika, bersama dengan itu nuhiyatil mar'ah, seorang wanita dilarang antashhada sholatal jamaati, untuk menghadiri sholat jamaah, idza kanat muta'attiratan, apabila sudah mengambil wewangian, atau mutabakhiratan, sama saddan lidzari'ah, demi menutup pintu-pintu fitnah. Sadda yasuddu artinya membuntu, dzari'ah artinya perantara-perantara keburukan. Itu namanya bab saddud dzari'ah. Wa qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima'allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menghalangi para wanita-wanita ima Allah, budak-budak wanitanya Allah. Ima Allah adalah lawan dari Abdullah, laki-laki adalah ibadullah, kalau wanita adalah amatullah, jamaknya adalah ima Allah. Janganlah kalian menghalangi para wanita untuk ke masjid-masjidnya Allah. Hukumnya boleh walaupun lebih afdal sholat di rumah. Walakin akan tetapi syaratnya kalau keluar liyakhrujna, supaya mereka itu keluar wahunna tafilatun, dalam keadaan mereka tidak berbau wangi, tidak berdandan, tidak berhias, tidak memakai wewangian. Wal haditsu isnaduhu hasan, dan hadis ini sanadnya adalah hasan. Wa makna tafilat ay ghairu mutatayyibat. Makna tafilat adalah tidak memakai minyak wangi. Wa yuqalu, dikatakan imra'atun tafilatun idza kanat mutaghayyiratar rih. Dikatakan wanita itu tafilah jika bau badannya sudah berubah, sudah mulai bau. Tapi bukan berarti kemudian wanita itu disuruh ke tempat kawan-kawannya dalam kondisi bau kecut, enggak. Ya enggak boleh juga, karena mengganggu. Jadi larangan minyak wangi hanya sebatas supaya tidak memfitnah laki-laki, bukan berarti disuruh untuk lawannya, yaitu sengaja menjadikan tubuhnya bau, aromanya tidak enak. Ya enggak boleh tetepan, karena ini idza, karena ini gangguan. Jadi ojo terus berdalih dengan
hadis larangan pakai minyak wangi, terus mari masak, mari apa kecut kabeh, terus moro-moro datang ke pelajaran. Jadi hadis ini enggak seperti itu. Ya tetap seorang wanita tetap memakai sabun, memakai bedak, tapi yang bau wanginya itu jangan sampai menyeruak sampai jauh-jauh. Kalau hanya sekedar untuk menjaga tubuhnya dari apek ataupun dari bau badan, yo tetap yang nggak boleh itu minyak wangi yang memfitnah. Karena ada dua larangan, memfitnah laki-laki dengan bau wangi juga nggak boleh, mengganggu kawannya dengan bau badannya juga nggak boleh, dalil-dalil umum. Maka ya tengah-tengah antara keduanya. Ya tetap mandi, ojo kok terus nang belajar, pergi belajar itu nggak mandi. Ya tetap mandi, tetap pakai pewangian wajar, sabun, sampo, tetap. Kama fil Fathhi, sebagaimana dalam Fathul Bari al-Mujallad tsani safhah 349. Wa inna minal jadiri dzikruhu an unabbiha ala adatin sayyi'atin ubtuliyat biha ba'dul buldan. Dan termasuk yang patut jadir, yang selayaknya atau yang berhak untuk disebutkan, aku ingin memberikan peringatan, aku ingin memberikan perhatian tentang masalah adat kebiasaan yang buruk yang beberapa negeri diuji dengannya. Wahya, yaitu apa? Annal mutazawirati idza tazawarna taqumu rabbatul baiti bi ta'diriz zairati wa tabkhirihin. Tataqaddamu bidzalika ikraman lahunna, bahwasanya para wanita yang mereka itu saling menziarahi, apabila mereka saling menziarahi, saling bertamu, maka pemilik rumah, rabbatul bait, pemilik rumah, si wanita pemilik rumah, kadang mereka memberikan minyak wangi, bi ta'diriz zairat, memberikan minyak wangi secara cuma-cuma atau dengan cara bakhur, biasanya dengan cara dikasih asap, wa tabkhirin, dan memberikan asap bukhur kepada mereka. Tataqaddamu bidzalika ikraman lahun, ia melakukan seperti itu adalah tujuannya untuk memuliakan para tamu. Tapi kan enggak boleh, niatnya dia baik, ingin memberikan kemuliaan, ingin memuliakan, ingin menghormati tamunya dengan cara dikasih pewangian. Tapi kan nggak boleh, karena wanita hukumnya nggak boleh memakai minyak wangi di luar rumah. Wa hadza la yajuz, ini nggak boleh. Kama arafna minal adillah, sebagaimana yang sudah kita tahu dari dalil-dalil, annahu yahrumu 'alal mar'ati al-khuruju, bahwasanya haram bagi seorang wanita untuk keluar idza ta'attarat au tabakharat, apabila dia sudah memakai minyak wangi atau memakai bakhur. Tsumma ikramu lizairina masyru', kemudian masalah memuliakan tamu atau orang yang sedang ziarah itu disyariatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lizaurika 'alaika haqqo, dan juga bagi tamumu juga memiliki hak, wa lizaurika, dan tamumu juga memiliki hak, 'alaika, atas kamu. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabi Abdullah bin Amr bin Al-As. Walakinnahu yakunu bimubah, tapi memuliakan tamu ini, memberikan hak-haknya tamu ini dengan cara mubah. Di antara cara yang enggak mubah ya tadi, dikasih minyak wangi bagi wanita, atau bertamu di rumahnya disuguhi khamr, enggak boleh, atau disuguhi TV, dikasih tontonan, dilihatkan film, tidak boleh. Itu semua adalah haram. Wa idza lam taf'ali dzaliki rubbama yatakallamu fiki az-zairat, dan kamu kalau sebagai tuan rumah kalau enggak melakukan itu, kadang ada kalanya para tamu akan menggosipkan kamu. Wah, ziarah ke rumahnya si fulana enggak ada minyak wangi, enggak ada apa, karena sudah menjadi adat kebiasaan mereka. Di sini apa ada seperti itu? Tidak ada kayaknya.
Ini di Arab. Jadi kalau nggak melakukan itu nanti akan dikomentari. Walakin la ta'bai, tapi jangan pedulikan. Bikalamin, jangan peduli dengan gosip ataupun komentarnya mereka. Bal irmi bihi ardul haid, bahkan buanglah ucapan itu, tabrakkanlah ke dinding. Perkataan ardul haid itu adalah kinayah, dibuang di belakang, dibuang tanpa dipedulikan. Wa akhbirihinna limadza lam taf'ali dzalik. Jadi kamu enggak usah peduli, jangan takut dikomentari, bahkan kabarilah, bahkan beritahu mereka kenapa kamu enggak melakukan adat itu. Fahuwa yu'addu da'watan ilallah. Hal demikian itu akan terhitung sebagai dakwah kepada Allah. Kamu menyampaikan ilmu. Mbak, maaf ya, saya melakukan ini, saya tidak melakukan ini karena ini dilarang oleh agama. Oh gitu toh Mbak, nggih. Akhirnya kawan-kawannya mengenal dan mengetahui hukum syariat. Maka ini termasuk terhitung sebagai dakwah. Wa minal uturati ma yakunu fiha kuhul. Dan di antara jenis-jenis minyak wangi ditambah lagi kadang sebagian jenis minyak wangi itu di dalamnya ada alkohol. Kuhul itu alkohol. Kalati itu sama bikalunia, yang disebut dengan jenis kalunia. Tentang masalah penggunaan minyak wangi yang mengandung alkohol, ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kandungan-kandungan seberapa yang dilarang. Intinya masalah alkohol ini enggak mutlak haram. Ada yang dibolehkan, penggunaannya dibolehkan alkohol kalau memang kadar alkoholnya kecil, ya dibolehkan. Karena alkohol yang memabukkan itu adalah kadarnya yang tinggi. Fahali yajibu ijtinabuha, maka kalau jenisnya seperti ini wajib dijauhi, dipakai sendiri di rumah pun nggak boleh. Hatta dakhilal buyut, walaupun di dalam rumah nggak boleh. Kenapa? Karena faqad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan, karena Nabi telah melaknat dalam masalah khamr ini 10 kelompok, 10 orang, 10 jenis. Wa minhum, di antara 10 tadi adalah hamiluha, pembawa khamr tersebut. Kamu nggak minum, cuma membawakan, menjadi kurir. Kalau kamu tahu isinya khamr, nggak boleh kamu antarkan, karena akan masuk dalam laknat. Nabi melaknat tentang masalah khamr ini 10. Bukan hanya peminumnya, pembawanya pun dilaknat, kena laknat. Jadi kalau kamu tahu, walaupun kamu kerja kurir, kalau isinya adalah khamr dari pabrik khamr, nggak boleh kamu antar. Walladzi yata'attaru biha yakunu hamilan laha, dan seorang yang memakai minyak wangi dengan khamr tadi, alkohol yang kadarnya tinggi tadi, ini dia otomatis menjadi orang yang membawa khamr tersebut, maka enggak boleh. Wallati tu'attiru az-zahirati bihadzal naw' takunu athimatan ashadda min ithmil ula. Tadi kan enggak boleh kan ngasih minyak wangi kan. Kalau minyak wanginya kebetulan jenis yang terlarang ini, dan seorang wanita yang memberikan minyak wangi kepada para tamu dengan jenis yang terlarang ini, maka dia pun berdosa lebih daripada dosa yang pertama tadi, sekedar minyak wangi biasa. Jadi kalau pakai minyak wangi biasa saja nggak boleh, apalagi kalau pakai minyak wangi yang di dalamnya terdapat larangan. Li'annaha takunu qad irtakabat mahdhurain, karena dia dengan itu telah melanggar 2 larangan. Al-awwal at-ta'attur, larangan memakai minyak wangi, wa tsaniyatu al-kuhul al-mutadamminu lil atar, yaitu kandungan alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Atau al-mutadammanu, bukan al-mutadamminu, al-mutadammanu lil atar, alkohol yang ada dalam kandungannya. Wal kuhulu naw'un minal khamr, dan alkohol adalah jenis dari khamr. Ini yang kadarnya tinggi. Kalau yang kadarnya rendah, yang biasanya dipakai untuk dipakai untuk obat-obat, itu insya Allah tidak apa-apa. Kalau dipakai untuk yang lain, bukan diminum, kalau diminum ya tidak boleh. Fa'anti la taf'ali dzalik, maka kamu jangan melakukan hal itu. Wa rubbama idza a'lamtihinna bisababi adami fi'liki lahu yamtathilna dzalik.
kamu jangan lakukan. Dan ada kalanya kalau kamu beritahu kawan-kawanmu para wanita tadi, kamu beritahu sebab kenapa kamu enggak melakukannya, kadang mereka juga ikut dan mencontoh kamu. Wa bihadza tanalina al-ajra wal mathubata, dan dengan ini kamu akan mendapatkan meraih pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam ini dengan contoh yang baik, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, maka ia mendapatkan pahala perbuatan baiknya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan baik tersebut. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini investasi yang paling besar ya ikhwah, mengajari orang baik, mengajarkan kepada orang kebaikan. Makanya jangan mencontohkan keburukan. Kamu kalau punya keburukan, cukup dirimu sendiri saja, itu sudah cukup memberatkan. Jangan kamu tularkan, jangan kamu ajarkan kepada kawan-kawanmu. Kamu kalau memang masih belum bisa lepas dari keburukan, ya cukup dirimu sendiri saja, itu saja sudah dalam bahaya. Jangan sampai engkau menularkan keburukan kepada orang lain, niscaya dosanya juga akan mengalir. Maka ini termasuk investasi yang paling besar, investasi pahala atau investasi dosa. Maka enggak sepele, kadang ngajarkan cuma ngajarkan gerakan-gerakan sedikit, tapi itu adalah gerakan joget. Yang kamu ajari, kamu sudah tobat, yang kamu ajari ngajarkan ke orang lain lagi, ngajarkan ke orang lain lagi, dapat dosa terus. Tapi kalau kamu sudah mengingatkan dan kamu sudah bertobat, sudah lepas, sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la yang kusumin ujurihim, pahala yang kamu dapat dari pahala mereka itu tidak mengurangi pahala orang yang kamu ajari syai'an, sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengajarkan di dalam Islam ini contoh yang buruk, maka kana lahu wizruha, dia mendapatkan dosanya, dosa yang dia perbuat, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mencontohnya, la yang kusumin auzarihim syai'an, tidak mengurangi dosa orang yang kamu ajari. Maka bahaya. Hati-hati dan sering diingatkan dalam bab ini. Sekiranya perbuatan kita akan dicontoh oleh orang, maka jangan sampai kita menularkan keburukan. Cukup diri kita ini sudah nggak bisa berhenti, belum bisa berlepas diri dari banyak keburukan. Itu saja sudah banyak PR bagi kita, sudah menjadi PR besar bagi kita untuk gimana caranya lepas dari segala keburukan. Maka itu saja sudah cukup untuk membebani dan memberatkan kedua pundak kita. Jangan sampai kamu pikul dosa orang lain juga di pundakmu. Dosa-dosamu sendiri sudah banyak, jangan sampai kamu tambahkan dosa-dosa orang lain ke pundakmu. Nasallallahu assalamu alaihi. Rawahu Muslimun min hadithi Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wa fi sahihain min hadithi Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dalam sahihain dari hadisnya Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa wallahi la ayyahdiyallahu ala yadayka rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Rasulullah bersabda, sungguh demi Allah, andai Allah itu memberikan hidayah pada satu orang saja melalui sebab kedua tanganmu, itu sungguh lebih baik bagimu daripada seekor unta merah yang konon menjadi harta yang paling berharga di kalangan orang Arab. Dari situlah ya ikhwan, kita itu sangat ingin kebaikan ini menyebar. Kita sangat mendambakan kebaikan yang sedikit bisa kita berikan ini menyebar kepada kaum muslimin, dan kita itu ingin semua orang mendapatkan hidayah. Kita ingin saudara-saudara kita kaum muslimin mendapatkan hidayah, bahkan orang-orang kafir, bahkan orang-orang non-Islam, kita juga ingin mereka mendapatkan hidayah. Maka siapa saja yang ingin datang ke sini selama niatnya baik, saya persilahkan. Kita itu
niatnya mencari pahala, insya Allah. Kita di sini ini capek-capek ngajar, capek-capek melakukan kebaikan ini, alhamdulillah tidak ada yang kita harapkan selain itu. Maka ini juga niat ini harus diatur ya ikhwan, para pengajar, para ummahat yang ikut andil, ikut sumbangsih di dalam berdakwah, tolong niatnya diluruskan lagi. Tolong niatnya diluruskan lagi. Hendaknya niatnya tulus karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mencari surga, berusaha menghindari neraka supaya Allah selamatkan dari neraka. Sehingga Allah ya ikhwan, yang menjadikan kita baik itu dengan izin Allah itu adalah yang paling besar itu niat baik. Itu. Kamu kalau sudah punya niat busuk, itu sulit jadi baik. Kita ini sudah buruk. Kita ini sudah mantan orang-orang rusak. Dulu Al-Ustaz rahimahullah mengatakan kita ini bekas orang-orang senting. Kita ini bekas orang-orang rusak, bekas orang-orang sesat, bekas para pendosa yang banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kefasikan. Maka kita ini perlu untuk dibenahi, perlu untuk membenahi diri. Dan inilah saatnya ada wadah berupa dakwah ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dakwah yang ada di sini nih ya ikhwan, dibangun bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari apa saja, insya Allah untuk mencari akhirat. Jadi siapapun boleh bergabung, siapapun bisa mencari kebaikan di dalamnya, siapapun bisa ikut andil, siapapun bisa ikut sumbang, siapapun bisa ikut berkontribusi di dalam kebaikan ini. Jadi nasihat ana bagi para pengajar wanita, hendaknya mereka meluruskan niat. Wallahi ya ikhwan, apapun itu dari perkara dunia, semuanya adalah hina. Nanti kalau seorang itu sudah berumur, sudah memasuki usia-usia 40-an, itu sudah mulai mikir, ternyata di dunia ini tidak ada yang perlu dikejar selain dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena masa-masa dari umur kita yang sudah berlalu itu sudah cukup sebagai hari-hari yang buruk, sudah cukup sebagai hari-hari yang kelam. Semoga di waktu yang tersisa Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, itu saja. Jadi para pengajar hendaknya meluruskan niat, saling ta'awun dengan kawan-kawannya, saling menjalin ukhuwah, saling solid, saling mendukung, saling tukar-menukar kebaikan. Itulah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala harapan kita yang paling besar. Kita ini kalau enggak ngandalkan niat baik, ngandalkan apa? Amalan kita seberapa? Ketaatan-ketaatan kita seberapa banyak? Kalau kita enggak cuma mengandalkan kepada Allah untuk mengulurkan kasih sayangnya, disebabkan kita baik setelah keutamaan darinya, apalagi yang mau kau andalkan? Jadi hadis ini hendaknya dijadikan sebagai pelajaran. Tujuan utama kita adalah memberikan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. La yahdiyallahu bika, la yahdiyallahu ala yadaika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Maka niat itu harus selalu diperbaiki. Jangan sampai niatnya cuma hanya saingan. Belajar rajin-rajin ternyata niatnya cuma saingan, cuma pinter-pinteran. Kalau kamu masih muda mungkin kamu akan melakukan itu. Nanti kalau kamu sudah menginjak masa-masa sadar, kamu akan menyesal sangat. Kalau masih muda mungkin iyalah masih menggebu-gebu. Tapi kalau sudah menginjak usia senja, saat matahari hidupmu hendak tenggelam, disitulah kau akan melihat redup-redup usia itu nampak di pelupuk mata. Dan masa-masa itu senja akan terlihat sangat-sangat berharga.
Jadi nikmatilah ya ikhwan, pergunakan sebaik mungkin masa-masa tersebut untuk mencari sebanyak-banyaknya kebaikan. Qalat yang kedua, ats-tsani rawal Imam Al-Bukhari fi sahihi bi raqam hadits 870 ma'al fathah haddatsana Yahya ibn Qaza'ah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Az-Zuhri an Hindin bintil Harith an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hatta yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yakum. Dalil yang kedua, tadi kan dalil yang pertama larangan syariat untuk memakai minyak wangi, padahal minyak wangi itu hukumnya boleh. Secara zatnya minyak wangi itu hukumnya boleh, tapi menjadi enggak boleh karena dia adalah dzari'ah, perantara menuju kepada keburukan. Berarti syariat ini sudah mencegah, sudah memotong, sudah membuat dinding penghalang antara manusia dengan keburukan. Dalil yang kedua dari Ummu Salamah bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila salam dari sholat dalam jamaah, maka para wanita langsung berdiri. Hina yaqdi taslimahu, ketika beliau setelah menyelesaikan salam. Jadi ketika Rasulullah salam, wanita itu juga ikut salam, langsung cepat setelah salam langsung wanita itu beranjak pulang. Wa yamkuthu huwa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bergerak di dalam maqami, di dalam tempat beliau. Jadi imam itu sebelum menghadap ke makmum itu nunggu sebentar, sejenak, beberapa detik sampai wanita itu pergi. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yakum, sebelum beliau bangkit untuk menghadap kepada para jamaah. Syahidnya adalah hukum seorang imam untuk bergegas langsung menghadap kepada makmum itu boleh, tapi karena itu nanti menjadikan wanita itu nanti akan terlihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu jangka waktu untuk berdiam sejenak. Nah, ini termasuk syariat ini telah memutus pintu fitnah. Dan juga wanita dianjurkan untuk segera bangkit. Pada hukumnya boleh dia setelah sholat zikir di situ, tapi dianjurkan untuk segera bangkit dan pulang karena memutus pintu-pintu fitnah supaya tidak terlihat oleh para laki-laki. Qala narawallahu a'lam anna dzalika kana likay yansarifan nisa qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Yang demikian itu adalah supaya para wanita itu segera pergi sebelum dijangkau oleh seorang pun dari kalangan para laki-laki. Fal muzahamatu bainan nisa'i war rijali min asbabil fitnah, berdesak-desakan atau berkerumunannya antara wanita dan laki-laki ini termasuk sebab-sebab fitnah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yathbutu fi makani qalilan, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah sholat beliau masih menetap di tempat beliau sejenak. Wa hakadha man ma'ahu minas sahabat, demikian juga para sahabat juga tetap duduk sejenak. Kama jaa fi riwayatin ukhra lil Bukhari bi raqam hadits 866, sebagaimana dalam riwayat yang lain, riwayatnya Imam Al-Bukhari, wa kana niswatu yakumna mubasyaratan ba'da taslim, dan adalah wanita zaman dahulu mereka langsung berdiri secara langsung setelah Nabi salam. Wa fi zamanina, adapun di zaman kita, asbahal ikhtilatu fi katsirin minal a'mal, menjadilah ikhtilat itu hal yang biasa di dalam banyak sekali pekerjaan. Fil madarisi wal jami'ati wal mustashfayat, di sekolahan-sekolahan, di universitas-universitas, di rumah sakit-rumah sakit, di pasar-pasar, di hampir seluruh jengkal dari bumi ini ada ikhtilat. Wa ghairiha minal a'mal, dan di selain tempat dari pekerjaan-pekerjaan manusia. Wa ma haluhum illa kama qil, dan keadaan mereka tidaklah kecuali sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair,
alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Ia melemparkannya ke dalam air dalam keadaan tangannya terikat, lalu dipesan, hati-hati, jangan engkau terbasahi oleh airnya. Gimana dilempar ke air gak boleh basah? Kita dilempar ke dalam ikhtilat kemudian gak boleh terfitnah. Ini gimana? Dilempar ke dalam ikhtilat, kita harus terdorong jiwa raga kita untuk mendatangi tempat ikhtilat. Kemudian orang-orang bilang, gak apa-apa kamu campur baur dengan wanita, tapi hatimu harus bersih, gak boleh terfitnah. Ini ibaratnya seperti dalam puisi ini. Ia melemparkannya ke dalam air, bukan kok dalam kondisi tangannya dibiarkan. Kalau melemparkan ke dalam air dalam kondisi wajar gak apa-apa. Lah ini dalam keadaan tangannya diikat, gak bisa berenang, pasti tenggelam. Kemudian dipesan jangan basah oleh airnya. Gimana? Gak bisa. Kamu boleh ikhtilat, kamu boleh bercampur baur laki-laki wanita, tapi gak boleh ada rasa ya dalam hati. Gak mungkin bisa lah. Gimana caranya? Kalau mau gak basah ya jangan mencebur. Kalau mau nggak terbakar ya jangan disulut. Kalau nggak mau terfitnah ya jauhi tempat-tempat fitnah semampu kita. Maka kondisi kaum muslimin pada hari ini adalah seperti dalam puisi ini. Terpaksa harus terjeburkan ke dalam air, tapi juga dipesan jangan sampai basah. Fal muslimuna asbahal katsiru minhum faudawiyyin. Maka kaum muslimin kebanyakan mereka berubah menjadi faudawiyyin, orang-orang yang suka kerusuhan. Faudo, kerusuhan. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa asbahu yuharwiluna ba'da a'da'il Islam. Dan mereka berubah menjadi orang yang berlari-larian di belakang musuh-musuh Islam. Salah satunya juga dengan pemilu pada hari-hari ini. Banyak para dai memesankan boleh ikut nyoblos tapi nggak boleh berselisih, katanya nggak boleh bertikai, nggak boleh berpecah belah. Gimana? Sedangkan pemilu itu adalah sebab dari perpecahan yang paling besar. Gimana seseorang dibolehkan menerjang sebabnya lalu dilarang untuk membawa hasilnya? Ini nggak bisa. Kamu boleh makan tapi nggak boleh kenyang. Kamu boleh minum tapi nggak boleh merasa kenyang. Ya nggak mungkin bisa. Wa asba'u yuharwiluna ba'da ada'il Islam. Mereka lari di belakang musuh-musuh Islam untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Wa ba'da takhtitatihim, dan di belakang rumus atau garis-garis mereka, takhtitat, langkah-langkah mereka, rute-rute kesesatan mereka. Wa illa famin istita'atihim an yu'tu qisman lirijali wa qisman linnisa. Kalau enggak keadaannya seperti ini, sebenarnya manusia itu kan bisa. Famin istita'atihim, sungguh dalam batas kemampuan mereka itu memberikan bagian untuk laki-laki, memisahkan laki-laki dan wanita. Tapi semua ini tidak ada sudah. Kaum muslimin zaman sekarang sudah tidak peduli dengan bab ini. Wala yaqulu ahadun dan jangan sampai ada seorang yang mengatakan ana niyati thayyibah. Oh, saya niatku bagus kok. Aku kumpul dengan wanita-wanita itu saya tidak ada rasa kok. Saya enggak ada rasa apa-apa. Sebatas kawan dekat saja, hanya berkawan, hanya kawan saja. Ana niyati thayyibah. Hatiku masih bersih. Enggak terfitnah dengan mereka. Wala ubali bil ikhtilat. Saya enggak peduli walaupun harus ikhtilat. Wa hadhihi maqalatun, ucapan seperti ini la tasduru min qalbin thayyibin wa niyatin thayyibah, tidak mungkin bersumber dari hati yang bagus dan dari niat yang tulus, tidak mungkin. Dia mengatakan seperti itu imma bohong, wa imma hatinya sudah terlalu hitam hingga tak sadar oleh bintik-bintik lagi. Kalau hati seorang itu putih, baru ada bintik kecil aja udah langsung sadar karena hatinya bersih. Orang seperti ini imma bohong, dusta, dan itu jelas. Wa
Imma dia memang sudah hatinya sudah sangat kotor sehingga sudah nggak merasa lagi ketika melakukan maksiat. Karena kalau orang itu terbiasa melakukan maksiat, lama-kelamaan akan mati rasa, waliyadzubillah. Waraddu 'alaiha min wajhain, bantahan terhadap ucapan ini dari dua sisi. Al-awwal anna niyatat thayyibah tuqawwimu baqiyatal jawarih. Seharusnya kalau memang itu niat itu bagus, seharusnya hati itu akan menegakkan anggota badan yang lain. Kalau kamu mengklaim hatimu bagus, ya seharusnya anggota tubuhmu juga ikut merealisasikannya dengan amalan yang bagus. Kalau kamu melakukan amalan-amalan buruk, melakukan amalan-amalan maksiat, ngaku hatimu itu bagus, ini dusta. Karena seharusnya selaras antara hati dan jawarih, anggota tubuh. Kama fi sahihain min haditsin Nu'man bin Bashir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu. Segumpal daging itu apabila ia baik, maka seluruh tubuh pun akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sudah hatinya rusak, maka seluruh jasad pun fasadal jasadu kullu, seluruh jasad pun akan rusak. Ala wahyal qalbi, itu hati. Kalau hatinya rusak, seluruh tubuh akan rusak. Kalau hatinya baik, seluruh tubuh akan baik. Maka kalau kamu mengklaim hatimu baik, seharusnya perbuatanmu juga baik. Faniyatut thayyibatu tudhiru simal khairi ala sahibiha. Maka niat yang baik itu akan menampakkan ciri-ciri kebaikan bagi pemiliknya. Wallahu yaqulu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah mengatakan sungguh demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian besar. Saya katakan kerugian besar karena dari nakirah. Nakirahnya di sini fungsinya adalah untuk tafkhim, untuk membesarkan. Fi khusr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Syahidnya ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman itu harus didukung dengan amal. Itu akidahnya Ahlussunnah. Iman itu harus didukung dengan amal. Wa tawassaw bil haq, dan saling mewasiatkan dengan ilmu kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mewasiatkan untuk bersabar di atas kebenaran tadi. Wa kam min ayatin katsiratin tadullu ala annahu la budda an yattabi'an niyata al-amalus sholihu. Dan banyak sekali dari ayat-ayat, betapa banyak dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya harus mengikuti sebuah niat itu diikuti oleh amalan soleh. Amal soleh itu harus mengikuti niat. Kalau hanya sebatas mengatakan niatnya baik, amalannya tidak mendukung, ini namanya angan-angan. Ini namanya angan-angan. Qala Imam Al-Ajurri fi Syariah, berkata Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Asy-Syariah safhah 120, fal a'malu rahimakumullah bil jawarihi tasdiqun lil imani bil qalb. Beliau membahas tentang akidahnya Ahlussunnah dalam bab iman. Maka amalan dengan anggota tubuh itu adalah bukti kejujuran, termasuk membenarkan iman bil qalb, untuk iman dengan hati, wal lisan, demikian juga untuk membenarkan pengakuan lisannya. Cuma ngaku toh banyak orang yang bisa, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Faman lam yusaddiq al-imana bi amali jawarihi, barang siapa yang tidak membenarkan keimanan dalam hatinya dengan amal anggota tubuhnya, mithlu taharati was salati was zakati was siyam wal haji wal jihad, seperti bersuci dan juga sholat dan zakat dan puasa dan haji dan jihad. Kalau dia ngaku beriman tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak sah imannya. Wal hajj wal jihad wa asbahin li hadhihi wa radiya min nafsihi bil ma'rifati wal qaul, dan dia hanya rela, imannya itu hanya sekedar pengenalan dan juga perkataan, lam yakun mu'minan, dia tidak sah dinamai sebagai seorang mukmin. Imannya enggak sah, imannya enggak diterima.
Walam tanfa'ul ma'rifatu wal qaul, dan tidaklah bermanfaat baginya pengetahuannya dan perkataannya. Wa kana tarkuhul amala takdziban minhu, dan bentuk dia itu meninggalkan amal perbuatan itu menjadi takdziban minhu, itu adalah pendustaan darinya li imani, terhadap iman yang ada dalam hatinya yang dia klaim. Wa kana al amalu bima dzakarna tasdiqan minhu li imani, sedangkan beramal dengan anggota tubuh dengan apa-apa yang sudah kami sebutkan tadi, sholat, puasa dan yang semisalnya, itu adalah tasdiqon, bentuk membenarkan imannya, minhul imani, terhadap imannya, bentuk membenarkan dia terhadap keimanannya. Wabillahi ta'ala taufik, semoga Allah berikan taufik. Jadi ucapan ini enggak benar, mengaku bahwasannya ikhtilat enggak apa-apa, niat saya bagus kok, saya enggak punya niat untuk menyunting dia, enggak ada, untuk menikahi dia enggak ada, untuk mencintai dia enggak ada, saya cuma kawan. Kita temenan aja ya, enggak ada kayak gitu tuh. Asani yang kedua, hadhil maqalatu shadiratun min qalbin mayyit. Tadi maka jawaban saya tadi apa? Imma pembohong, ini pertama, niatnya bohong. Yang kedua, wa imma hatinya sudah mati, sudah enggak terasa lagi, sudah mati rasa. Ucapan ini bersumber dari seorang yang sudah mati rasa, soneng, sudah mati rasa. Sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, man yahun yashulil hawanu alaihi ma li jurhin bimayyitin ilamu. Barang siapa yang memang hina, kehinaan itu akan menjadi mudah bagi dia. Luka tak akan pernah menyakiti orang yang sudah mati. Ma li jurhin bimayyitin ilamu, luka tak akan pernah lagi menyakiti orang mati. Jadi hatinya sudah enggak terasa lagi, alarmnya sudah mati bahwasanya dia melakukan maksiat, sehingga dia mengira kalau dia tidak melakukan apa-apa, padahal dia melakukan dosa, tapi hatinya mati, sudah enggak lapor lagi, alarmnya rusak. Falladzi yaqulu niyati thayyibah wa la ya'malul a'mala shalihata niyatuhu mayyitatun. Orang yang mengatakan niatku baik dan tidak mau beramal soleh dengan cara menjauhi ikhtilat, maka niatnya itu niat yang mati. Wa alaihi islahuha, dan wajib bagi dia untuk membawanya ke bengkel untuk dibenahi. Fa innallaha yaqulu waf'alul khaira la'allakum tuflihun, karena Allah mengatakan dan berbuat baiklah kalian, niscaya kalian, supaya kalian beruntung. Wa hakadha yujadu inda katsirin minan nasi ikhtilatul aqaribil ladzina laisu bimaharim. Demikian juga didapati kebanyakan manusia itu mereka ikhtilat bersama para kerabat yang bukan mahram. Ka akhi zauj bi zaujati akhihi wa ka ibnil ammi bi ibnati ammihi wa hakadha. Seperti saudaranya suami dengan istri saudaranya dengan istri saudaranya. Jadi sesama ipar, ka akhi zauj. Saudara suami dengan istrinya. Istri suami tadi, bukan istri saudara tadi, bukan. Wa ka ibnil am bi ibnati ammihi, dan seperti sesama sepupu dengan sepupunya. Ini juga enggak boleh. Wa kullu hadza min khutuwatis syaitan. Semuanya telah termasuk langkah-langkah setan. Mengira bahwasanya dengan kerabat kemudian enggak apa-apa karena sudah biasa hidup bersama, kemudian enggak ada syahwat gitu. Mana ada? Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Sedangkan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka ingat, setan hanya akan memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Selesai kita ya ikhwan dari dalil yang kedua sebagai bukti bahwasanya syariat ini sudah memotong, memutus, membuntu, membendung, menghadang jalan-jalan yang menghantarkan kepada terfitnahnya laki-laki dengan wanita. Maka tolong jalan-jalan ini jangan dibuka lagi meski di malam hari. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.